Nah, mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari Ibu, silakan masuk, Ibu. Oke, Ibu udah siap? Sudah. Oke, kamera, rolling, and action. Nama saya Sari. Saya ibu dari Bobby. Putra saya Bobby berusia 17 tahun. Hari ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang mungkin sulit untuk didengar, tetapi hal ini penting untuk diceritakan. Sejak dahulu, saya selalu menuntut anak saya dalam hal apapun. Saya mendorongnya untuk selalu menjadi yang terbaik, dimulai nilai sempurna saat ujian, juara kelas, pemenang lomba ini dan itu. Sejak SD, saya sudah mewajibkan Bobby ikut berbagai les. Pulang sekolah harus langsung belajar. Bermain, itu pemborosan waktu menurut saya. Saya paksa dia belajar sampai jam 9 malam. Padahal saya tahu dia belum istirahat. Dia sempat membantah dengan mengatakan sudah berusaha sebisa mungkin memohon untuk istirahat, tetapi saya tidak peduli. Saya memarahinya dengan mengatakan, lihat anak tetangga selalu dapat 10, kamu ini bodoh atau malas? Saya tidak memberi waktu Bobby bermain sedikit pun. Mulai sekarang tidak ada HP, TV, apalagi bermalas-malasan. Pokoknya tidak ada main. Kamu harus belajar dari pagi sampai malam. Ketika pembagian rapot, saya melihat ada nilai merah di rapot Bobby. Bagi saya waktu itu adalah sebuah kegagalan. Ketika pulang saya marah dan membentaknya, mengatakan bahwa dia bodoh dan malas. Saya pikir saya melakukan hal yang benar dan wajar. Saya tidak menyadari bahwa setiap kata-kata saya seperti pisau yang menusuknya. Tetapi kemudian Bobby mulai berubah. Dia menjadi pemarah, senyumnya hilang. Awalnya saya pikir ini hanya fase remaja laki-laki. Suatu ketika, saya menemukan Bobby pingsan di kamarnya dengan kondisi tangan yang sudah berdarah dan terdapat pisau di sisinya. Saya segera membawanya ke rumah sakit. Setelah saat diobati lukanya, saya bercerita kepada dokter tentang keadaan Bobby selama ini. Kemudian saya bertemu dengan dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer, dan anak saya didiagnosis depresi. Kemudian dokter menjelaskan kepada saya untuk pencegahan yang dimana saya harus melakukan pemantauan dan pengawasan atas perilaku dan psikologi. Saya juga harus memberi bekal nilai-nilai agama dan moral pada anak-anak saya. Serta saya harus memberlakukan metode dalam menginternalisasi nilai-nilai pendidikan, keimanan, keagamaan, dan juga keakhlakan. Selain itu, saya juga diberikan edukasi terkait dengan pengobatan yang akan diberikan kepada anak saya, seperti terapi holistik dan somatik, yaitu terapi dengan obat-obatan, psikoterapi psikiatrik, yaitu pemulihan dan revitalisasi jiwa, psikoterapi keagamaan, yaitu dengan diberikan pembelajaran tentang Islam, serta terapi relaksasi, yaitu dengan memberikan sugesti positif, dan yang terakhir, terapi perilaku. Kemudian, dokter juga bercerita kepada saya bahwa dia juga sedang berjuang untuk mematahkan stigma depresi pada masyarakat dengan cara mengedukasi dan kampanye tentang kesehatan mental. Selain itu, dokter juga menyuruh saya untuk mengarahkan anak saya untuk memiliki pengendalian diri yang baik sehingga anak saya tidak lagi mengalami depresi. Lalu perubahan pun terjadi. Anak saya yang awalnya murung sekarang telah tersenyum kembali. Jadi itu mas cerita dari saya. Nak, sini nak. Bobby, ibu minta maaf ya, ibu selalu menekan kamu. Setelah ini, ibu janji gak akan menekan kamu lagi. Ibu sayang banget sama Bobby. Bobby juga sayang banget kok sama ibu.